Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangis? Nah, sekali akhirnya gue Kim Tan bisa kembali menyapa hangat kalian semua. Tentunya hanya di channel ini, Kim Tan EHD, yang akan ngebahas semua pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Seminggu ini gue vakum ya guys. Pasti kalian yang selalu setia nemenin, nontonin, kangen sama gue. Sama kok, gue juga kangen sama kalian. Sorry ya, karena seminggu kebelakang ini emang gue ada kegiatan guys. Jadi memang waktunya kurang, apalagi gue sempet gak enak badan. Jadi buat bikin kontennya agak sedikit terbengkalai gitu deh pokoknya. Yang jelas untuk malam hari ini gue spesial bakal kembali lagi nge-share sebuah pengalaman pribadi gue buat kalian semua tentunya. Dan yang pastinya besok lusa pun gue juga bakal kembali nge-share semua pengalaman-pengalaman pribadi gue yang lainnya. Oke deh, di video kali ini gue bakal kembali nge-share guys satu pengalaman pribadi yang seru banget buat kalian simakin dari awal sampai akhir nih. Pokoknya jangan sampai di skip ya, supaya kalian bisa paham jalan ceritanya kayak gimana dan bisa menyelami dan juga bisa merasakan. Asik, syukur-syukur bisa sampai solo. Jadi guys, gue lagi bertemu dengan cowok berseragam. Wow, kayak gimana tuh Kim? Dan kali ini dengan suasana dan situasi yang berbeda. Udah, daripada kalian penasaran, lanjut aja kita mulai. Jangan lupa siapin tisu dan cari posisi yang nyaman. Check it out. Waktu itu gue lagi main guys di sebuah taman kota sendirian malam-malam. Gue iseng buka aplikasi MyChat. MyChat ya, bukan Hornet. Aplikasi itu emang buat khusus orang-orang lurus deh gitu, entah cewek entah cowok, pokoknya banyak di sana. Gue buka tuh guys fitur people nearby-nya. Ya seperti biasa lah ya, di aplikasi itu kalau udah buka fitur itu yang pasti banyak banget orang-orang yang ada di sekitar kita, entah yang jarak cuma 100 meter, 200 meter, 2 kilo dan seterusnya. Tiba-tiba ada satu akun yang mencuri perhatian gue sih waktu itu. Sebenarnya akun itu nggak pakai foto sih, maksudnya nggak pakai foto muka, tapi mengenakan sebuah seragam. Gue nggak bisa sebutin detailnya seragamnya kayak apa. Yang jelas ketika orang ngelihat seragam itu pasti bakal ngeh kalau dia adalah cowok berseragam. Begitupun yang gue lihat waktu malam hari itu guys. Ya udah deh, iseng-iseng aja gitu kan. Kali aja gue beruntung sapaan gue dibales gitu. Gue langsung say hi. Ya udah, gue langsung berlalu, gue lanjutin ngopi. Terus beberapa menit kemudian gue buka lagi aplikasi itu dan ternyata ada yang ngebales. Gue pikir bukan dia, ternyata pas ketika gue lihat, wah, si baju seragam ini nih yang ngebales gitu kan. Ya udah, gue akhirnya langsung buka dan untungnya dia nerima pertemanan gue. So akhirnya gue bisa chat lewat jalur pribadi. Gue langsung tanya aja, salam kenal gitu. Biasalah, awal-awal itu kan memang seperti itu, yang namanya berkenalan lewat aplikasi itu pasti nanya salam kenal, stay di mana. Dan dia langsung to the point banget guys. Kita berdua lagi mabora. Wow, mabora tahu kan? Di sebuah penginapan dan butuh sesuatu yang bisa bikin kita happy. Gue pikir ya, ini orang lagi mabora, apa dia nggak ngeh kalau yang ngechat dia tuh cowok gitu. Terus gue langsung bilang kayak gini, oke, maksudnya yang bikin happy itu apa nih, cowok apa cewek? Lama ada beberapa menit yang ngebales, tiba-tiba dia ngebales bebas katanya. Disitulah gue agak tertantang nih, walaupun hati gue agak sedikit worry, karena biasanya kalau yang berseragam ini antara dua biasanya, takutnya gitu lagi iseng-isengan kayak apa ya, banyak kok hal-hal yang bisa bikin gue tuh jadi kayak stop dulu deh, takutnya dia lagi ya, gitu kan, pasti kalian paham lah. Tapi ketika gue agak sedikit slow respon, dia ngebales lagi guys, gimana, mau nggak katanya. Penasaran juga nih. Dan biasanya orang yang berseragam itu emang paling anti ngirim fotonya, apalagi yang dalam keadaan mabura kayak gitu. Aduh, jangan harap deh, biasanya gitu guys. Ya udahlah, daripada gue penasaran dan juga biar gue ada hiburan juga, kenapa enggak gitu kan. Pokoknya gue juga jangan sampai kalah taktik. Ketika ngelihat dianya agak sesuatu yang mencurigakan, gue pun harus segera pergi gitu kan. Ya udah, di mana? Dia langsung kasih tahu alamat penginapannya. Dan ketika gue ngelihat
penginapannya penginapan jadul. Bener nggak sih nih ya gitu dalam hati gue, tapi udahlah, gue coba aja dulu gitu. Ya udah, akhirnya gue pun berangkat menuju ke penginapan itu. Agak deg-degan juga sebenarnya guys, karena ya worry lah gitu ya. Tapi ya udahlah, coba aja dulu. Singkat cerita, gue pun tiba, naruh motor dan menuju kamar yang dia sebutin. Dan suasana penginapannya itu memang bener-bener oldies banget guys, jadul pokoknya. Gue langsung ketok pintu dan ada yang ngebuka pintu, dan pas dibuka suasana agak remang-remang gitu doang sih, lampu dimatiin, cuman cahaya TV. Dan yang ngebuka itu adalah sosok cepak sama kayak gue gini, nggak pakai atasan gitu, cuman kolor doang. Terus kulitnya semuanya bener-bener coklat, dan secara muka sih lumayan ya, manis gitu. Dan dia persilakan gue masuk. Langsung tutup pintu lagi dan dikunci. Dan mereka berdua emang bener-bener lagi mabora gitu. Wow. Gue agak sedikit happy waktu ngeliat mereka berdua, karena dari perawakannya itu emang tinggi, badannya ideal, terlatih gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pun disuruh gabung sama dia. Sini gabung, kita mabora dulu. Ya udah, akhirnya kita pun mabora. Pokoknya ya awal-awal karena mereka gue yakin bukanlah cowok pelangi ya. Gue juga nggak tahu gimana harus memulainya gitu kan guys. Karena gue bingung mereka tuh kayak gimana nanti nih alurnya gitu, apalagi berdua gitu. Ya udah, gue ikutin aja deh gitu, gue ikutin aja. Ya gue pun terbawa suasana sambil gini bareng, sambil ngobrol juga. Ngobrolnya udah ngelantur gitu, mereka berdua tuh udah nggak, pokoknya udah nggak asik lah gitu, udah terbawa pengaruh dari ini itu kan. Ya udah, akhirnya gue pun setelah beberapa saat ikutan mabora gitu, mereka berdua udah mulai menunjukkan gelagat-gelagat yang kayak berani gitu loh guys. Contohnya nih, gue nggak sempet kenalan ya, jadi please jangan nanya siapa namanya. Si cowok cepak yang satu yang buka pintu ketika gue datang, tiba-tiba dia nurunin bawahannya, so hanya mengenakan dalaman doang itu. Terus yang satunya lagi, tiba-tiba dia ngedeketin gue, ngeginihin gue. Ya udah, gue menikmati aja waktu itu. Pokoknya semakin gue lama di sana, mereka berdua semakin kayak berani dan semakin kayak menunjukkan keolengannya gitu. Which is itu bikin gue senang sebenarnya sih, happy banget. Karena gila gitu kan, kapan lagi nih gue diapit sama dua cowok cepak kayak gini gitu. Ya udah, akhirnya gue pun enjoy. Nah, kondisinya si cowok yang sudah menurunkan kolornya itu, dia duduk di kursi, dan gue ini duduk di atas kasur berdua sama dia. Tiba-tiba gue yang lagi enak-enakan sambil ngobrol sambil begitu, si cowok ini malah ngejatuhin gue guys. Dan gue akhirnya dia di atas gue. Tiba-tiba dia mulai mainin gitu. Gue pun kaget. Tiba-tiba dia kok mulai mainin aja gitu. Apa sih Kim yang pertama kali dia mainin? Yang dia mainin itu adalah area sini. Berhubung mungkin karena area chestnya gue ini ya terlatih ya, jadi agak sedikit menonjol gitu. Mungkin di mata yang lagi mabora gitu kayak apa, chestnya cewek kali ya. Jadi dia tuh bener-bener menikmati banget itu. Sampai gue tuh kayak aduh, kok malah jadi agak sakit nih gitu, karena over, biasanya gitu sih rasanya. Ya udah, setelah beberapa saat gue alihin, gue pun langsung lepas semuanya kan biar enak. Jadi gue pun sama dia sama-sama akhirnya full hanya mengenakan dalaman doang, singkat cerita. Dan si yang buka pintu tadi masih duduk di kursi, belum nimbrung, masih gue berdua. Ya udah, akhirnya gue pun sama dia lanjut pemanasan. Dia seperti biasa, dia nggak mau meraih ke area sini awalnya. Cuman waktu itu gue langsung, karena dia udah bener-bener berapi-api ya, gue langsung tarik, gue arahin ke muka gue, dan gue paksa dia buat ngelakuin ini sama gue, dan akhirnya dia pun mau. Rasanya ya rasa minuman itu bener-bener deh di bawah pengaruh banget, makanya dia bisa sampai seberani dan seliar itu. Aduh, melayani mereka nih gitu kasarnya.
Ya udah deh, setelah kayak gitu gue pun pemanasan sama dia, dan tiba-tiba si temennya yang satunya itu nyamperin gue guys. Dia nurunin tuh dalemannya dan langsung dalam keadaan bangkit, lanjut menyodorkan ke muka gue dan disuruh karaoke. Lalu akhirnya gue pun mulai karaoke. Rasanya ya enak karena ngelihat ukurannya juga ukuran yang standar dan pas gitu ya. Pokoknya gue suka deh gitu. Jadi kondisinya waktu itu adalah gue karaoke. Ketika gue udah mulai karaoke punya temennya, si temennya yang awalnya pemalasan sama gue kayak pengen juga tuh. Akhirnya dia pun ke samping kanan gue, jadi samping kiri dia, samping kanan dia. Jadi dua-duanya silih bergantian gue karaoke. Agak sedikit rumit ya posisi kayak gitu guys. Jadi akhirnya gue putusin buat bangun, dan gue duduk di atas kasur di depan gue, dua-duanya berdiri dan lanjut karaoke lagi. Mereka berdua ya keenakan gitu deh melihat gue ngelakuin karaoke sambil merokok gitu ya. Kayaknya tuh bener-bener malam itu bakalan jadi malam primadona buat gue, karena gue bisa mendapatkan dua orang sekaligus yang akhirnya dia mau bener-bener muasin gue juga gitu loh guys. Wow, bakal happy deh pokoknya. Ya gue karaoke juga gantian ya guys. Jadi dari seorang yang satu ke orang yang kedua, pokoknya silih bergantian sampai bener-bener gue sengaja bikin basah tuh ya, biar gue nyaman gitu sambil main solonya gitu kan. Sementara gue lagi karaoke yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan kan gue soloin gitu kan. Jadi pokoknya terus aja kayak gitu. Sampai tibalah saat dimana si yang cowok buka pintu tadi itu nyuruh gue bangun dan nyuruh gue buat balik badan. Wah, udah pasti ini mah. Udah pasti. Ya udah deh, kalau udah kayak gini ya udah. Ternyata bener saja. Gue disuruh agak sedikit turunin badan. Terus nggak tahu dia ngambil apa gitu ya, kayak semacam buat apa namanya minyak itu. Dan akhirnya gue sama dia ngelakuin pertama kalinya adegan pool itu dari keadaan berdiri, sekali hentakan tanpa ampun. Rasanya bener-bener deh pokoknya. Ya udah, akhirnya gue pun ya lanjut. Lama-kelamaan kan enjoy dan enak juga. Jadi ya gue menikmatinya, dan dia pun permainannya juga berganti-ganti guys. Berganti-ganti. Setelah dari berdiri gitu, gue pindah ke posisi tidur. Tetap sama ngebelakangin dia juga, cuman agak sedikit lebih setengah badan. Dan depannya itu temennya yang udah siap pengen di karaoke lagi. Jadi pokoknya bener-bener depan belakang gue kerja. Yang belakang ya digituin, yang depan ya gue karaoke. Terus aja kayak gitu. Terus singkat cerita nih ya, yang lagi ngegituin gue itu minta ganti gaya. Akhirnya gue yang di bawah dan dia yang di atas. Ya udah, akhirnya pun lanjut gue main. Pokoknya nggak ada ini ya waktu itu. Ketika lagi enak-enakan main, tiba-tiba dia ngelepasin. Gue pikir mau ngapain atau udah kelar gitu ya. Temen yang satunya giliran dong. Jadi dia belum kelar, gue main sama temennya. Dan pokoknya silih bergantian deh. Dan sekarang kondisinya gue main sama si temen yang tadi sama gue pemanasan. Aduh, langsung gitu kan, langsung bergilir lah pokoknya. Untungnya sama yang teman yang satu ini, pas ketika gue lagi main itu dia mau ngelakuin ini, karena sebelumnya kita berdua pemanasan dulu gitu. Dan rasanya ya sangat enak sih, jujur gitu. Setelah kelar, ya udah dia pun minta ganti gaya, gue agak menyamping, dianya tetap masih di atas, dan lanjut lagi. Sampai pada gongnya nggak tahu nih, si temen yang ini kok kayak mengencangkan sebuah gerakan gitu. Ternyata, tumpah guys. Hanya 2 gaya doang gitu. Sementara teman yang satunya lagi nungguin sambil ngeginihin si Joninya biar nggak lemes kali ya gitu. Ya udah, dia numpahin di dalam. Setelah kelar ya lanjut. Si temennya lanjut lagi. Dan yang sama temennya ini rasanya tahu sendiri lah ya. Ada sisa tumpahan tadi, dilanjut ya makin enak gitu.
dia pun sama ngelakuin hal yang tadi dia lakuin, dan pada beberapa menit ke depan dia berani sampai ngelakuin ini juga, dan itu gue seneng sih. Kenapa ya? Apa mungkin dia ngelihat barusan gue sama temennya kali ya, akhirnya dia mau ngelakuin ini juga sama gue gitu. Intinya ya setelah temennya yang ini tumpah dan dia rehat, gue sama si teman yang satunya lagi ini, gue di bawah dan dia tetap ngelakuin gerakan itu. Cukup lumayan lama sih, cuman ya gue menikmati aja, enjoy gitu. Sampai pada gongnya dia pun juga akhirnya tumpah, dan dia menumpahkannya sih nggak di dalam tapi di area sininya gue. Ya udah kelar semuanya tuh, dan gue belum tumpah guys. Setelah mereka berdua tumpah, entah karena faktor mabora itu kali ya, mereka berdua pun langsung tepar, tidur, rebahan. Dan ketika mereka tidur, ya otomatis mereka tidur dalam keadaan full gitu ya. Gue kan belum tumpah tuh, gue belum kelar. Gue suka sama si temen yang pas tadi gue sama dia pemanasan. Jujur, gue lebih cenderung suka sama dia daripada temen yang muka pintu tadi kan. Ketika ngelihat keadaan mereka berdua dalam keadaan full, ketiduran, tepar, nggak pakai apa-apa nih, gue kan bangkit dong ngelihatnya gitu. Apalagi gue belum tumpah. Ya udah, dengan sangat berani gue mendekat sama si orang yang tadi sama gue pemanasan itu, karena kondisi dia tengkurap gitu kan. Ya udah, pelan-pelan gue cobain deh gitu, walaupun agak sedikit susah ya. Ya udahlah, daripada gue nggak tumpah, coba aja sampai sekali jelek, enggak sih, sampai 3 kali baru sampai masuk. Dan ketika pull itu dianya agak sedikit kebangun, tapi nggak gimana-gimana, malah kayak biasa aja gitu. Ya udah, gue lanjut sampai bener-bener main sama dia sebagai seme gitu ya, gue aja sana. Dan nggak tahu kenapa, karena gue emang udah nggak tahan kali ya, beberapa saat doang gue di kondisi kayak gitu, dan gue pun akhirnya tumpah. Dan tumpahnya ya nggak di dalam juga sih, gue langsung buru-buru lepasin dan ya tumpah juga akhirnya. Terus sumpah loh, ketika gue ngelakuin itu sama dia diem aja, walaupun agak beberapa kali ekspresi suara kedengeran. Gak tahu ntar gimana rasanya gitu ya, tapi nggak ada apa-apa banget gitu. Makanya gue pun heran gitu. Cuman ya rasanya ya mantep sih. Jadi kayak bener-bener nemuin lagi yang namanya seorang. Setelah kelar ya gue, karena gue emang nggak terlalu mabora ya, karena nggak terlalu banyak juga, karena kan gue nggak mungkin nginep sana juga gitu. Gue pun langsung buru-buru bersih-bersih. Singkat cerita nih, gue nggak langsung pergi. Gue nunggu mereka agak sedikit sadar gitu kan, buat gue pengen pamit. Dan setelah nunggu beberapa saat, ada yang kebangun. Ya udah, gue langsung bilang aja, "Bang, saya pulang ya." "Oh ya udah," katanya. "Makasih ya," katanya. "Iya, sama-sama. Thank you juga ya." "Iya." Dan itu yang bangun itu adalah orang yang bukan jadi UK-nya gue tadi, bukan, karena dia masih tidur. "Salam buat temennya, Bang." "Iya, sama-sama," tadi salamin. Ya udah, akhirnya gue pun kembali ke taman kota. Oh my god, seru juga ya. Habis digituin, ngegituin juga untungnya. Jadi sama-sama enak. Itulah guys pengalaman gue kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalain tombol loncengnya. Oke? Thank you for watching and see you next time.